Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu untuk sesi pertama pada mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 1. Perkenalkan sebelumnya, saya dengan Sari Mujani sebagai dosen pengampu mata kuliah ini untuk 1 semester ke depan. Adapun materi pembelajaran yang akan kita cakup untuk dilakukan yaitu pertama persamaan dasar akuntansi dari siklus persamaan, kemudian ada analisa transaksi, ada kertas kerja persamaan, menyusun laporan keuangan sederhana. Kemudian akan lanjut ke aktivitas akuntansi perusahaan jasa yang melingkupi konsep dasar dari siklus akuntansi perusahaan jasa tersebut. Adapun proses identifikasi transaksi, kemudian kita lakukan jurnal umum, ada posting ke buku besar, kemudian neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat ayat jurnal penyesuaian, kemudian membuat neraca saldo setelah penyesuaian dan worksheet, menyusun laporan keuangan bagi perusahaan jasa, membuat ayat jurnal penutup, kemudian terakhir membuat neraca saldo penutup. Adapun kedua materi ini, yaitu persamaan dasar akuntansi dan akuntansi perusahaan jasa, yang akan menjadi materi ujian tengah semester. Setelah UTS atau ujian tengah semester, kita akan lanjut praktek untuk akuntansi perusahaan dagang yang melingkupi konsep dasar dari siklus akuntansi maupun karakteristik untuk perusahaan dagang, kemudian identifikasi transaksi dan jurnal umum untuk metode perpetual dan periodik, karena di perusahaan dagang ada yang namanya stok persediaan. Dari jurnal umum, kemudian kita akan praktek posting ke buku besar dan membuat neraca saldo penyesuaian untuk kedua metode persediaan tersebut, membuat ayat jurnal penyesuaian dan posting ke buku besar, lalu membuat laporan beban pokok penjualan, di mana laporan BPP ini untuk menggambarkan sisi persediaan perusahaan yang sedang berjalan di periode tersebut. Kemudian kita akan mengidentifikasi transaksi ke dalam jurnal khusus dan memposting ke buku besar, lalu membuat jurnal penyesuaian dan menyusun laporan keuangan, kemudian membuat ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutup. Ini akan menjadi materi kita untuk ujian akhir semester nanti. Adapun deskripsi mata kuliah untuk lab pengantar akuntansi 1 ini, yaitu mahasiswa akan belajar memahami dan mempraktekkan untuk siklus akuntansi yang dimulai dari proses identifikasi transaksi, pencatatan, posting buku besar, penyusunan laporan keuangan, serta daftar saldo penutup sesuai dengan karakteristik perusahaan yang tadi sudah disampaikan di materi pembelajaran, yaitu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Adapun bobot penilaian untuk komposisi mata kuliah ini yaitu absensi sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Sampai di sini untuk materi pembelajaran dan deskripsi mata kuliah serta bobot penilaian. Apakah ada yang bertanya? Sebelum kita lanjut ke materi sesi pertama. Ibu izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Untuk yang absensi itu, untuk penilaiannya bagaimana ya Bu? Yang 10%-nya? Untuk absensi ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk absensi, di mana pertemuan kita ada 14 sesi tatap muka atau secara online maupun offline. Kemudian 2 untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Di mana 14 pertemuan ini komposisinya adalah 100% untuk pertemuan, baru 10% dianggap sebagai penilaian full atau utuh. Jika pemenuhan penilaian absensi kurang dari 75%, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan untuk ikut ujian. Di mana 75% itu biasanya pertemuan di maksimal 11 atau 12. Gitu ya. Jadi izinnya kemungkinan boleh 2 kali gitu ya. Jadi pastikan untuk dimaksimalkan kehadirannya karena bobot 10% ini dapat membantu meningkatkan dari nilai-nilai tugas maupun ujian lainnya. Gitu ya Mbak? Sudah jelas ya? Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kita akan masuk ke materi pertama yaitu persamaan dasar akuntansi.
di mana tujuan pembelajaran materi ini adalah untuk memahami konsep dari siklus persamaan akuntansi, menganalisis transaksi persamaan akuntansi, membuat kertas kerja persamaan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan sederhana. Dua tahapan penting dari siklus akuntansi yaitu mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal, memposting ke dalam buku besar. Adapun sistem penyatatan di dalam akuntansi yaitu dikenal dengan double entry system, di mana transaksi tidak hanya pengeluaran uang tapi juga mencatat uang untuk dikeluarkan sebagai apa, gitu ya. Jadi kalau Mbak nanti menerima kwitansi tapi tidak ada keterangannya, tolong dikonfirmasi, jangan diterima saja gitu ya, karena yang namanya nominal itu harus dipertanggungjawabkan untuk pelaporan di perusahaan. Maka secara matematika, keseimbangan antara kekayaan dan sumber perolehan itu dapat digambarkan sebagai aktiva harus sama dengan posisi pasiva, gitu ya. Nah, berikut ini adalah gambaran dari persamaan akuntansi di mana perubahan yang terjadi dalam aktiva, utang, dan modal yang akan timbul dari transaksi keuangan itu pasti akan mengikuti. Artinya, semua transaksi ini akan berpengaruh dan berdampak dalam setiap transaksi. Adapun contoh satu transaksi yang saya coba sampaikan di sini yaitu pertama adanya penyetoran uang tunai dari pemilik perusahaan sebesar 10.000, di mana yang dimaksud uang tunai berarti kan untuk perusahaan dapat mengoperasionalkan secara langsung gitu ya kegunaannya. Berarti posisi yang akan bertambah yaitu di posisi akun aktiva di posnya kas gitu ya. Kemudian apalagi yang berdampak dalam transaksi ini karena ini adalah setoran modal awal pemilik, maka posisi aktif pasiva yang akan berpengaruh yaitu di akun modal pribadi sebesar 10.000. Sudah dapat dimengerti? Oke, baik. Bu. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ada yang bisa membantu? Coba membacakan dan menerapkan di dalam kertas kerja persamaan akuntansi ini. Biar bisa nanti terbiasa kita dalam langsung praktek di buku praktikumnya. Siapa yang mau mencoba? Izin jawab lagi, Bu. Baik, silakan Mbak. Untuk memperbesar aktivanya, Tuan Amin atas nama perusahaan menarik pinjaman dari bank uang tunai sebesar 7 juta. Jadi masuknya ke kas 7 juta dan tambahan di pasika sebagai utang bank 7 juta juga. Ya, baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, betul. Di sini karena kertas kerjanya dalam ribuan, jadi tertulisnya 7.000 ya. Tapi secara konteks soal itu harus diperjelas nanti di dalam judul untuk kertas kerja. Jika kita dalam ribuan, maka masuk nominalnya dikurangkan ribuannya. Tapi kalau tidak ada penjelasan berarti harus kita sampaikan secara lengkap. Begitu ya. Nah, betul dari yang tadi disampaikan Mbak Rifka ya. Nah, untuk posisi yang berpengaruh yaitu kas sebesar 7.000 dan utang bank bertambah sebesar 7.000 karena menjadi kewajiban perusahaan untuk dibayarkan. Begitu ya. Berikutnya ada contoh soal. Siapa yang mau mencoba? Ayo. Biar kita bisa saling berinteraksi secara langsung. Ya, silakan. Dari soal, Tuan Amir atas nama perusahaan membeli kendaraan bermotor dari Yogya Motor seharga 10.750 yang dibayar tunai dari uang perusahaan. Jadi akun aktiva kasnya berkurang 10.750 ya. Dan aktiva kendaraannya bertambah 10.700. Ya, betul. Terima kasih, Mbak. Ya, betul sekali. Jadi kalau dalam transaksi ini kan perusahaan mengadakan kendaraan operasional gitu ya, berupa motor. Nah, jadi karena ini dibayar tunai, maka yang akan berdampak adalah pertama yaitu kasnya untuk membayar si kendaraan bermotor ini gitu ya. Berarti kas yang dikeluarkan sebesar 10.750
Dan yang berdampak penambahannya adalah di akun atau pos kendaraan sebesar 10.750 karena ini sebagai operasional perusahaan dalam kegiatan distribusinya begitu ya. Oke, berikutnya ada soal lagi. Contoh soal sebetulnya sih ya. Jadi untuk kita bisa lebih tahu dulu bagaimana menganalisa transaksi dan menjelaskannya ke dalam kertas kerja persamaan akuntansi. Boleh siapa mencoba yang belum? Saya Bu izin menjawab. Ya, silakan. Tuan Amir atas nama perusahaan menyerahkan kas perusahaan sebesar 1.000 untuk mengangsur utang bank yang timbul dari transaksi nomor 2. Kas berkurang. Ya, sudah Mbak? Sudah Bu. Oh iya. Ya mohon maaf. Ya baik, tadi kas berkurang sebesar 10.000 dan utang bank berkurang sebesar 1.000 karena perusahaan membayarkan sebagian kewajibannya untuk pinjaman ke pihak bank, gitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya. Oke, terakhir deh ini contohnya kok. Nggak banyak-banyak, biar kita saling sharing dulu aja di awal ya. Boleh, siapa yang mau mencoba? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan sebesar 750 dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Pada aktiva, kasnya berkurang 750 karena Tuan Amir mengambil uang tunai dari perusahaan. Pada akun pasiva, modal pribadi berkurang 750. Ya, betul. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah ya, sudah dapat mengetahui semua untuk contoh soal dari persamaan akuntansi ini. Jadi, insya Allah ke depannya kita sudah bisa lebih mudah untuk mengimplementasikan secara praktek di dalam buku praktikumnya. Gitu ya. Nah, adapun perubahan dari persamaan akuntansi yang sudah tadi kita contohkan dalam kasus tersebut, formatnya mengikuti dari pembaruan PSAK yang ada, di mana untuk modal itu dijelaskan secara eksplisit, yaitu adanya akun pos pendapatan dan adanya akun pos masing-masing beban. Jadi setiap beban itu terpisah sesuai dengan kebutuhan transaksinya, tidak bisa lagi digabungkan, tidak bisa lagi dijadikan satu, gitu ya. Jadi kalau ada beban sewa khusus di akun pos sewa, untuk beban gaji pun juga begitu, beban LHT dan iklan pun juga begitu. Karena ini akan berdampak nanti pada penyusunan laporan keuangan perusahaannya. Di mana laporan keuangan menurut PSAK 1 itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Untuk laba rugi sendiri menggambarkan hasil usaha setiap periode tertentu, kemudian ekuitas pemilik adalah gambaran perubahan ekuitas selama periode waktu yang tertentu, posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan organisasi dalam periode tertentu, dan laporan arus kas adalah ringkasan dari penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Kemudian, di sini adalah pemahaman tentang modal, pendapatan, dan biaya, di mana modal adalah hak atas kekayaan perusahaan dan pendapatan adalah kenaikan aktiva dari aktivitas perusahaan, kemudian biaya adalah pengorbanan untuk memperoleh sebuah pendapatan tersebut. Ada yang berdampak pada modal pemilik, yang bertambah adalah pada saat adanya tambahan investasi maupun mendapatkan laba. Kemudian dampak dari modal yang berkurang yaitu penarikan pribadi tadi seperti contoh sebelumnya ya ada price, kemudian jika perusahaan menderita rugi. Bagi perusahaan kecil, kalau kerugian akan ditanggung oleh si pemilik sendiri karena memang lingkupnya masih cukup kecil gitu ya. Jadi belum bisa ditanggung oleh pihak lain karena memang hanya mandiri untuk dilakukannya. Kemudian di sini ada laporan laba rugi yang pertama kita lakukan penyusunannya yaitu
untuk memberikan gambaran berapa porsi pendapatan dan biaya yang sudah dikeluarkan pada periode tersebut. Kemudian dari selisih yang didapat, apakah perusahaan mendapat komposisi laba atau rugi. Nah, ini yang akan berdampak pada laporan berikutnya, yaitu perubahan modal. Di mana pada saat modal awal disampaikan, akan diperlihatkan penambahan atau pengurangan dari laporan laba rugi sebelumnya. Jika perusahaan mendapatkan laba, maka akan menjadi penambahan dari modal awal. Namun jika mengalami kerugian, maka akan mengurangi dari porsi modal awal yang didapatkan oleh perusahaan. Kemudian untuk dampak berikutnya yaitu kalau ada pengambilan pribadi pemilik. Nah, itu maka akan otomatis mengurangi hak pemilik di perusahaan. Gitu, yang tadinya modalnya ada 16.500 karena diambil untuk keperluan pribadi, maka modal akhir itu akan mengalami perubahan atau akan berkurang. Gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan, di mana gambaran posisi keuangan ini untuk memperlihatkan kondisi aktiva maupun pasifa. Tadi di slide sebelumnya kan sudah digambarkan sumber kekayaan perusahaan itu aktiva sama dengan pasifa gitu ya. Jadi jika aktiva sudah diketahui totalnya, maka pasifa pun juga dipastikan harus sama dengan komposisi aktiva. Kalau filosofi itu jangan besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi apa yang kita keluarkan jangan lebih besar dari apa yang kita terima sebetulnya itu. Nah, sampai di sini dari penjelasan laporan keuangan, ada pertanyaan? Ibu mau tanya. Yang mana Mbak? Boleh silakan. Yang tadi di pembahasan kasus yang lembar kerja itu kan ada yang soal kendaraan ya Bu? Oh iya. Itu Di kan laporan dibayar keuangan apa di kasus? Yang di kasus Bu. Kasus ya, baik. Kenapa itu Mbak? kan ada yang transaksi kendaraan tapi dibayarnya secara tunai atau cash ya Bu? Ya, iya betul. Kalau misalkan kita sebagai pelanggan mau bayar secara cicilan, masuknya ke mana ya Bu? Oh iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan Mbak. Jika mencicil itu berarti kan metodenya berhutang gitu ya. Artinya perusahaan tidak mengeluarkan uang tunai. Berarti posisi kas itu tidak berdampak. Nah, jika perusahaan dengan tidak mengeluarkan uang berarti kan arahnya menimbulkan kewajiban baru, yaitu bertambahnya utang perusahaan. Karena di sini tampilannya hutang bank, seharusnya ada tampilan lagi akun utang usaha. Oke. Nah, kemudian dari sini baru perusahaan berarti menambah kewajibannya sebagai utang usaha, bukan sebagai pengurangan akun kasnya. Gitu ya. Oke, siap. Udah paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi kalau identitasnya itu adalah mencicil, berarti perusahaan berhutang gitu ya, atau menambah kewajiban. Nah, akun yang berdampak berarti di pos pasifa, bukan di aktivanya. Begitu. Terakhir yaitu terkait dengan referensi kita. Di sini ada 3 referensi, yang 2 adalah buku praktikum. Alhamdulillah, saya juga sudah menerbitkan buku praktikum sendiri untuk membantu kalian dalam mengerjakan praktek secara mandiri gitu ya. Jadi nanti kita ada forum group discussion untuk membahas setiap materi yang kita praktekkan untuk relevansinya dan korelasinya dari hasil yang sudah didapatkan. Dan untuk buku teori ini mengacu kepada pengantar akuntansi 1 yaitu dari buku Warren. Nah, terakhir setelah materi selesai saya biasanya memang mengadakan post test melalui quizzes karena ini untuk menambah pengetahuan kita dari teori yang ada dan untuk menguatkan pemahaman kita atas dasar-dasar akuntansi di mana penyusunan laporan keuangan akuntansi ini cukup penting bagi perusahaan. Begitu ya. Alhamdulillah selesai materi pertama. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan untuk materi berikutnya dan kita bisa langsung praktek untuk di buku praktikum. Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh tutup? Oke, kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran hari ini.
kita sudah selesai untuk materi pertama. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali untuk materi selanjutnya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.